Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan baginya. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Ma'asyiral muslimin rahimallahu ta'ala, bittaba'i la yarghabu ahadan fi ay yusiba bil maradi ala wajhil ardi. Wa dzalika limadza? Li'anna al marada yusabbibu alam wal huzna lisyakhsil musabi bihi. Walakin hadzal maradul madhkur yakhtalifu tamaman. Innahu maradul lisan. Hadzal maradu bil aksi yaj'alu syakhsul musaba bihi yash'ar bil mata'ati was sa'adah. Al maradu wa maradun yasfibul qalbi. Padahal kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ragmi min anna al-muslimin alladhi barakahumullahu subhanahu wa ta'ala qad khalaqu hadzal kalam kawahidi min hawasin al-khamsi allati laha wadhaifun adida wa qad khalaqaha Allah subhanahu wa ta'ala hatta natamakkana min istiqdamiha fi siyaqi ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu seperti berdusta ataupun menggunjing, memfitnah orang dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Walakinnal mahzuna jiddan anna mu'dhaman nasi yastakhdimunaha fi siyaqin ma'siyatillahi subhanahu wa ta'ala. Sawa'an kana dhalika kadhibi aw ghibatin aw iftira'in nas wa ma ila dhalik. Ala ragmi min anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarna nahnu alladhina nu'minu bihi Allah subhanahu wa ta'ala anna yatakallama bil kalimatis shalihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membongkar aibnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, beliau berkata, "Ya ma'syaru man amana bilisanihi walam yu'min biqalbihi." Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. Fa innahu man yattabi' auratal muslimin
yattabi'illaha auratahu. Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. Wa man yattabi'illah auratahu yafdahu wa in kana fi baitih. Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. في الدنيا على سبيل المثل الناس الذين يحبون أن يلتمسوا عار أخيهم الله سبحانه وتعالى يفده عارهم كما قال رسول الله قال يا معاشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه يا الناس الذين يؤمنون بألسنتهم لكنهم لم يؤمنوا بعد بقلبهم بالكامل لا تتبعوا عورات المسلمين لا تحبوا أن تجد وسمة عار المسلمين فإنه من يتبع عورات المسلمين تبع الله عورته في الواقع الأشخاص الذين يحبون طلبا لعار المسلمين فسيبحث الله أيضا عن وسمة عار وما يتبع الله عورته يفضاه إن كان في بيته كل من يبحث عنه الله فهو مؤخر سيفرغ الله الأر على الرغم من بقائه دائما في بيته. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. ربما يعتقد البعض منا أنه إذا بقيت في المنزل فمن المستحيل على الناس أن يعرفوا سوءي لكن لا يخطئوا في فهمي هذا هو الله سبحانه وتعالى الله على كل شيء قدير الله قادر على كل شيء لذلك إذا كنت تحب عار أخيك مع بقائك في البيت فإن الله سيكشف لك عارا ثم لا ينتهي الأمر عند القبر فقط على سبيل المثال الأشخاص الذين يحبون أن يحرض أحدهم على بعضهم البعض عندما يكون على قيد الحياة فسيتم تعذيبه في القبر. Sebagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Wa innahuma la yu'adzabani." Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satunya dia tidak bersuci setelah buang air. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis, "Wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak, melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama kana yasiru bijawari qabratain wa innahuma la yu'adzabani fil waqi'i kana hunaka saqasani fil quburi yata'arradani lita'adzib wa ma yu'adzibani fi kabirin lam yutamma ta'udzubuhum bisababin khati'atihimul kubra amma ahaduhuma falakana la yastatiruhu minal bauli bin nisbati li ahadin
لأحدهم لم يطهر نفسه بعد تغوطه وأم الآخر كانت تمشي بنميمة بينما الآخر خلال حياته كان يحب أن يحرض أحدهما على الآخر بين المسلمين وليس ذلك فقط فيما بعد لا يزال هناك عذاب ينتظرنا ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث وهل يكب الناس في النار لا حسيد سينتهم ألم يجر الناس على وجوههم يوم القيامة في أفواههم. Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam membaca Al-Qur'an ataupun berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap ucapan yang buruk, maka Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah SAW telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lidzalika ba'da an nasma at-tahdidati allati sayutammu tawjihuha lil ashkhasi alladziina ya'anu min maradil fami hadza da'una nakunu afradan yastaqdimuna hadzal kalam da'iman fi siyaqi ibadatillahi subhanahu wa ta'ala sawa'an kana dzalika fi qira'atil Qur'an aw ada'i dzikri aw ma ila dzalik wa ulaika alladzina yahrisuna alsinatahum qadiruna ala himayati alsinatahum minal kalami sayyi. Lidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha sifatun mu'minin usasiyatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu min salimil muslimun min lisanihi wa yadun. Muslimul ladzina la budda minhu wa annal akhal muslima fi ma'mani minal jar'i bil lafdhiyati wa yadayhi wa kadzalika idza kunna qadirina ala hifdhi hadzal kalam faqad dammana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ulaika alladzina yahrisuna kalamuhum sayudamminu lahum